Segera cek cara mengetahui peluang lolos kartu prakerja gelombang ke-22. Seberapa besar sih peluang kita untuk bisa lolos di gelombang ke-22 ini? Oke, kita akan bahas setelah ini. Jadi buat teman-teman semua silahkan ikuti dan simak terus video ini sampai habis. Dan di video ini juga aku akan bahas sekaligus mengenai kota kartu prakerja gelombang ke-22. Nah, kira-kira ada berapa kota di gelombang ke-22 yang akan lolos dan akan diterima nantinya? Nah, di video ini kita akan bahas secara tuntas. Jadi buat teman-teman semua silahkan ikuti dan simak terus video ini sampai habis biar kalian semua bisa mendapatkan informasi ini secara lengkap dan jelas juga ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang ini kartu prakerja untuk pendaftarannya masih berlangsung ya, karena gelombang ke-22 juga masih baru dibuka, yaitu sudah dibuka pada hari Senin kemarin, tepatnya di tanggal 25 Oktober tahun 2021. Dan sekarang ini proses pendaftaran masih berlangsung. Dan aku ingatkan juga buat teman-teman yang belum bergabung di gelombang ke-22, langsung aja segera mempercepat proses gabung gelombang ke-22 kalian sebelum penutupan gelombang kartu prakerja di gelombang ke-22 ini juga. Nah, yang kita akan bahas di video ini mengenai cara mengetahui seberapa besar sih peluang kita untuk bisa lolos di kartu prakerja gelombang ke-22 ini. Apakah ada besar kemungkinan untuk kita bisa lolos atau kecil kemungkinan untuk lolos di gelombang ke-22? Oke, langsung aja kita bahas dan kasih tahu. Tapi seperti biasa dulu ya, sebelum kita lanjut dan masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, jadi teman-teman semua nggak usah segan luangkan waktu kalian untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kalian semua nggak akan rugi sama sekali. Silahkan terus bahas informasi seputar program kartu prakerja ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut lagi dan kita langsung aja masuk ke pembahasannya mengenai seberapa besar sih peluang kita untuk bisa lolos di gelombang ke-22. Oke, nah jadi untuk bicara mengenai peluang lolos di gelombang ke-22 dan untuk cara mengetahui seberapa besar peluang kita untuk bisa lolos di gelombang ke-22 ini juga, maka kita terlebih dahulu melihat dan mengetahui kota gelombang ke-22 ini ada berapa sih yang akan lolos dan akan diterima oleh kartu prakerja. Nah, jadi untuk kota prakerja gelombang ke-22 ini, yaitu yang akan lolos dan akan diterima nantinya, itu ada sekitar 50 ribuan peserta yang akan lolos dan akan diterima di gelombang ke-22. Dan informasi kota gelombang ini aku dapatkan dari sumber informasi dari media CNBC Indonesia, di mana mereka mengatakan bahwasanya gelombang ke-22 ini cuman mengambil 50 peserta saja yang akan lolos dan akan diterima nantinya. Nah, dengan kita sudah mengetahui kota gelombang ke-22 ini ada 50.000 peserta yang akan lolos dan akan diterima. Nah, kita sudah bisa melihat dan mengetahui seberapa besar sih peluang kita untuk bisa lolos di gelombang ke-22 ini. Nah, jadi sebenarnya gelombang ke-22 ini merupakan gelombang dengan kota yang paling sedikit dibandingkan dengan gelombang yang di sebelumnya. Seperti dari gelombang 18, 19, 20, dan 21. Karena kota dari gelombang 18 sampai dengan gelombang ke-21 kemarin itu merupakan kota yang sangat besar sekali. Bahkan mencapai kota sebesar 800.000 peserta yang lolos dan diterima di gelombang di sebelumnya. Nah, jadi bisa kita bandingkan juga ya untuk kota gelombang yang di 22 ini atau gelombang yang sekarang. Ini perbandingan kota itu sangat turun drastis, bahkan jauh sekali dan mencapai sekitar 95% turun teman-teman ya. Yang mana di gelombang sebelumnya itu ada 800.000 peserta yang lolos dan diterima. Namun sayang sekali di gelombang ke-22 ini hanya 50.000 peserta saja yang bisa lolos dan diterima di gelombang ke-22. Dan teman-teman bisa bayangkan jauh sekali ya turunnya, dari 800.000 peserta turun jauh sekali. Bahkan sekarang hanya 50.000 peserta saja yang bisa lolos dan diterima di gelombang ke-22. Nah, dengan itu kita sekarang sudah mengetahui kota gelombang ke-22 ada berapa, yaitu ada 50.000 peserta. Dan juga kita sudah melihat perbandingan kota dari gelombang sebelumnya itu jauh turun drastis, bahkan mencapai 90 atau 95% ya dari perbandingan sebelumnya.
Nah, dengan itu juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk melihat dan mengetahui seberapa besar peluang kita untuk lolos di gelombang ke-22, maka jawabannya peluang kita untuk lolos di gelombang ke-22 ini sangat tipis sekali, atau bisa dibilang sangat-sangat ketat sekali persaingannya, karena kita melihat kotanya itu makin sedikit dan bahkan hanya 50.000 peserta saja yang akan lolos dan akan diterima nantinya di gelombang ke-22. Dan mungkin kalian tuh bertanya, kenapa sih kota gelombang ke-22 ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, bahkan bisa mencapai di angka 800.000 peserta yang lolos dan diterima. Kenapa di gelombang ke-22 ini hanya sedikit sekali, yaitu sekitar 50.000 peserta yang bisa lolos dan diterima di gelombang ke-22 ini? Nah, jawabannya kenapa kota itu sedikit, itu karena kartu prakerja gelombang ke-22 ini sebenarnya merupakan gelombang tambahan. Artinya ini merupakan kota yang diambil dari peserta yang sudah lolos di gelombang sebelumnya, dari gelombang 18 sampai dengan gelombang ke-21. Ini peserta yang sudah lolos di gelombang sebelumnya, ini mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang ada, karena mereka ini yang sudah lolos tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari, sehingga prakerja mencabut kartu prakerja sehingga dialihkan untuk menjadi kota bagian dari gelombang ke-22. Nah, inilah penyebabnya kenapa disebut dengan kota tambahan, dan juga penyebab kenapa kota gelombang ke-22 itu sedikit sekali, karena emang kota itu sebenarnya itu diambil dari peserta yang sudah lolos namun dicabut ke pesertaannya. Dan untuk peserta yang dicabut ke pesertaannya dari gelombang sebelumnya itu tidak terlalu banyak teman-teman, namun ada beberapa saja. Makanya kota gelombang ke-22 ini tidak besar seperti yang ada di gelombang di sebelum-sebelumnya. Dan untuk teman-teman ketahui juga, sebenarnya malah gelombang ke-22 tidak ada di tahun ini, karena terakhir pembukaan kartu prakerja itu di gelombang ke-21. Nah, karena banyak juga orang-orang yang sudah lolos namun dicabut ke pesertaannya, yaitu dari gelombang sebelumnya, maka kota itu lebih baik dialihkan atau dibuka lagi untuk pembukaan gelombang ke-22. Nah, makanya kita juga bersyukur ada pembukaan gelombang ke-22, walaupun kota itu tidak sebanyak dengan di gelombang sebelum-sebelumnya. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, peluang untuk kita bisa lolos di gelombang ke-22 ini tetap masih ada dan juga sangat terbuka sekali. Namun hanya saja persaingan yang sangat-sangat ketat sekali. Namun kalian nggak perlu khawatir, karena sistem dari prakerja ini juga menurut rezeki-rezekian ya. Jadi buat teman-teman bisa berusaha dan juga berdoa tentunya, semoga kalian termasuk satu orang yang terpilih dan memenuhi kota dari gelombang ke-22 ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget kalau emang di gelombang ke-22 ini sangat-sangat banyak sekali yang nggak lolos di gelombang ke-22, karena masalah kota yang sangat terbatas sekali, yaitu hanya 50.000 peserta yang lolos dan diterima nantinya. Dan teman-teman kembali lagi jangan khawatir, karena setiap orang itu sudah mempunyai rezeki masing-masing, dan jika kalian ditakdirkan rezekinya itu lolos di gelombang ke-22, maka nggak kemana juga, dan juga kalian bisa saja lolos di gelombang ke-22 ini. Nah, teman-teman semua, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua, dan aku doakan dan kita doakan juga sama-sama semoga kita bisa lolos di gelombang ke-22 ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Aku ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.